Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau bahas smartphone yang mau launching tanggal 5 nanti. Ini smartphone-nya Tecno Spark 90. Ini kalau nggak salah dijual dengan harga 1,6 jutaan. Tapi kalau misalkan pengen tahu harga tepatnya berapa, cek aja ya link di deskripsi video. Karena pada saat video ini dibuat, Bang Tekno belum dapat informasi resmi dari Teknonya sendiri. Nah, yang menarik dari smartphone ini adalah dia tuh dengan harga 1,6 jutaan dia ngasih kamera depan gede ya, 32 megapiksel clear selfie. Kalau ngeliat boxnya ini kece nih. Dia ada emboss tulisan Spark-nya gini, jadi berasa kelihatan mewah gitu ya, berasa kelihatan mahal untuk boxnya. Tecno Spark ini juga punya expandable RAM ya, jadi 4 GB RAM plus 3 GB expandable. Udah lumayan nih, jadi 7 GB ya. Nah, untuk warnanya sendiri ini yang saya punya adalah warna burang blue kalau kamu lihat di sini. Dan spesifikasi lain yang diunggulkan adalah selain kameranya 32 megapiksel, dia punya layar 90 Hz, 6,6 inch ya. Terus prosesornya dia pakai prosesor yang lumayan baru nih ya, Helio G37. Terus pakai baterai 5000 Yamaha dengan super baterai Type-C untuk ininya, untuk ngecasnya. Dan untuk kamera belakangnya 13 megapiksel, AI triple kamera. Ya, untuk kelas harganya spesifik kayak gini menarik sih, tapi kita lihat di dalamnya kayak gimana. Pakai cutter murah. Ini cutter dulu belinya nggak sampai 10.000 nih, belinya di online. Beli berapa biji gitu ya, warna-warni. Oke, kotak penjualannya isinya antara lain adalah pertama pasti smartphone-nya. Kamu bisa lihat ya, smartphone-nya masih diplastikin. Nih, kayaknya cakep nih. Kita bahas nanti ya. Nah, kemudian kita juga dapat colokan kartu di sini. Bentuknya kotak ya, khasnya Tecno. Tecno biasanya emang selalu pakai kartu kayak gini ya untuk colokannya. Terus kita dapat casing nih. Waduh, casingnya cakep ya. Ada tulisan Spark-Sparknya gitu. Kece casingnya. Wow. Kemudian kita juga dapat kabel charger USB-C to USB-A dengan panjang standar ya kabel chargernya. Dapat juga charger adapter, nggak kayak HP merek sebelah ya, yang harga 1,3 juta nggak dikasih charger, yang kemarin Bang Tekno unboxing. Ya walaupun ini chargernya masih 10 watt aja ya, 5 volt 2 ampere. Terus dikasih tahu kalau ini tuh garansinya panjang ya, 12 plus 1 bulan, jadi 13 bulan garansi, lebih dari setahun garansinya. Dan ini dia ada kartu penggunaan dan kartu garansi ya. Kartu garansinya di sini. Lumayan kan, 1,6 juta masih dikasih casing dan juga masih dikasih charger. Nggak perlu lagi cari-cari aksesoris. Ya paling cari earphone lah kalau misalkan belum punya earphone. Oke, sekarang kita kupas smartphone-nya ya. Ini bisa diselorotin nggak? Oh bisa. Jadi nggak perlu dibuka-buka lemnya. Wih, untuk desain ini cakep ya. Harga 1,6 jutaan dia punya desain yang cukup mewah. Wih, cakep banget untuk desainnya. Dia bodinya berasa kayak dari bahan kaca, padahal ini bahan polikarbonat. Jadi kelihatan banget tuh kinclong buat ngaca bisa ya. Di sini ada tulisan stop at nothing. Ini kita buka dulu biar kelihatan tambah cakep. Dan keren banget. Kamu bisa lihat dari jarak dekat ya. Stop at nothing, Tecno Spark. Terus dia juga pakai kamera triple kamera, tapi seakan-akan cuma dual kamera aja kalau kamu lihat di sini. Tuh, kamera utama di atas dan 2 kamera tambahan di bawah 2 ini. Asli desainnya keren. Untuk desain body ini asli kece ya, cakep banget. Wow. Stop at nothing, Tecno Spark. Di sisi atas polos, sementara di sisi kanan dia ada tombol power yang udah jadi satu sama sensor sidik jari dan juga tombol volume, dan di sisi kiri ada slot kartu. Yuk kita lihat yuk slot kartunya kayak gimana. Dan slot kartunya tuh bisa ditambah ya, bisa diekspansi pakai memory card plus tetap bisa dual SIM. Dan slot kartunya kamu bisa lihat di sini dia ada karet pengamannya untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya kalau misalkan kehujanan ini masih cukup aman ya. Yang penting jangan diajak berenang. Nah, di sisi bawah sini ada slot USB-C, ada slot audio, dan juga grill speaker dan grill mic. Jadi lubang-lubang pada di bawah semua ya, rapi nih perkabelannya. Sementara kalau tampak depannya, ini dia masih water drop. Ini kita coba nyalain dan kita setting-setting awal dulu ya, buat lihat dalamnya kayak gimana dikit.
Ini dia tampak depan dari Tecno Spark 90. Layarnya masih pakai layar water drop notch dengan ukuran 6,6 inch dengan rasio layar masih 20:9 ya. Dipegangnya ini nggak terlalu besar, dan ini suka banget sih saya sama desainnya karena desainnya kotak gini. Terus juga dibikin glossy, udah kayak kaca gitu ya, jadinya kelihatan mahal untuk desain ya. Nah, kalau misalkan untuk layarnya sendiri, ini layarnya dia udah 90 Hz nih kalau kita lihat ya di settingan display brightness. Dia ada screen refresh rate di sini. Kamu bisa lihat tuh, kamu bisa pilih mau 90 Hz aja, 60 Hz aja biar lebih irit baterai, atau kamu mau bisa di dynamic ya, auto refresh rate switch. Jadinya kamu bisa pilih otomatis gitu, sesuai kebutuhan. Ini menarik sih. Harga 1,6 juta udah 90 Hz refresh rate layarnya. Nah, terus selain itu juga HP ini dia udah pakai Android terbaru ya. Nih, kamu bisa lihat di sini. Dia udah pakai Android versi 12. Dan di sini yang saya lihat ini RAM-nya ini dia secara default dia pakai yang plus 1 GB untuk RAM-nya. Untuk settingnya di mana ini belum saya cek lagi ya. Nanti kita bahas aja di video reviewnya biar lebih lengkap. Nah, terus ini HP belum diinstal aplikasi apa-apa sama sekali ya dari tadi dinyalahin. Tuh, lihat aja di atas sini, dia cuma ada download English dan segala macam, tapi ini nggak masuk yang namanya jaringan internet gitu ya, nggak tersambung jaringan internet, jadi emang belum diinstal aplikasi apapun. Dan kita bisa lihat untuk aplikasi bawaannya, di sini dia ada Boomplay, AHA Games, nggak terlalu banyak sih, ada Ella, ada High Times, ada High Trendlets, terus High Party, nggak terlalu banyak. Smart Scanner, Showplay, jadinya dia tuh nggak rame ya isinya, karena untuk bloatware-nya sedikit, dan kalau misalkan mau dibuang juga bisa ya di uninstall tuh untuk aplikasi bawaannya. Yang bikin penasaran dari HP dengan harga 1,6 jutaan ini adalah bagian kamera depannya yang udah 32 megapiksel. Kayak apa ya? Kita cobain yuk. Untuk kamera depannya ya, kita cobain kamera depannya 32 megapiksel, harga cuma 1,6 jutaan. Nah, itu hasilnya kayak gitu. Shutter speed-nya lumayan cepet ya. Sekali lagi ya. Oke, lumayan bagus hasilnya, kelihatan jernih gitu udah. Sekarang mode potret di sini. Gimana hasilnya untuk kamera depannya? Nah, kalau untuk fitur-fiturnya kamu bisa lihat di sini ya. Fitur-fiturnya di sini ada slow mo, mode video, AI kamera, beautify, mode potret, AR shoot, mode panorama, dokumen, dan juga time lapse. Dia tuh belum punya mode pro. Ya nggak apa-apa sih, siapa sih yang pakai mode pro untuk HP-HP kelas harga segini gitu ya, jarang banget. Oke, sekarang kita coba untuk kamera belakangnya, kualitasnya kayak gimana. Nah, ini shutter speednya cepat, terus juga fokusnya juga cepat ya. Hasilnya kayak yang kamu lihat di layar. Kita foto lagi. Tuh, hasilnya bagus, keren. Dan ini sayangnya ya, HP ini tuh belum dilengkapi sama kamera ultrawide ataupun kamera makro. Jadi ya triple kameranya, kamera 2 megapikselnya buat potret, dan kamera 2 megapiksel satu lagi itu buat mode AI kali ya. Karena informasinya belum banyak nih, belum ada informasi resmi dari Tecno Indonesia. Oke, sekarang saya mau install beberapa aplikasi ya buat ngintip lebih dalam lagi kayak gimana performanya. Oke, smartphone-nya udah saya install beberapa aplikasi. Pertama ini adalah sensor box. Saya mau lihat dulu nih, sensornya kayak gimana dengan harga 1,6 jutaan, lengkap apa enggak. Sensor stick jari dia udah ada ya. Tapi dia nggak punya sensor gyroscope, dan dia juga nggak punya sensor magnetik. Jadi nggak bisa buat virtual reality, dan juga belum bisa buat kompas. Tapi dia masih punya sensor cahaya. Jadinya untuk pencerahan layar ini bener-bener nyaman gitu ya. Karena dia bener-bener responsif gitu. Kemudian untuk performanya sendiri kayak gimana? Helio G37 ini dengan 4 GB RAM, kita coba ya, lihat skor Antutunya seberapa. Nah, dengan aplikasi Antutu versi 9.4, skor Antutunya dia 129 ribuan lebih. Dimana skor segini kalau dipakai buat main game yang menengah, yang ringan, ini udah cukup nyaman. Dan pada saat waktu di testing ya, pas proses benchmarknya gitu, untuk suhunya dia naiknya nggak banyak ya, cuma nggak sampai 1 derajat tuh, dari 40,9 jadi cuma 41,3 derajat. Dan terus akhirnya turun di 39,5 derajat. Artinya apa? Ini tuh kalau buat main game lama juga dia nggak akan panas ya, paling anget-anget dikit aja. Karena pada saat proses benchmark ini lebih dari 10 menit ya sob ya. Ya, kesimpulan awal ya, impresi awal untuk harga 1,6 jutaan, kalau seandainya harganya bener-bener segitu ya, ini beneran menarik.
karena desainnya cakep banget tuh yang pertama. Yang kedua, dia punya kamera 32 megapiksel untuk selfie-selfie. Dan yang ketiga, kalau untuk performa ini udah cukup banget gitu untuk menemani kita main game yang ringan-ringan atau menengah sekalipun. Ya untuk video review lengkapnya kayak gimana, kurangnya apa aja, nanti kita bahas secara lengkap. Tungguin aja dan jangan lupa di subscribe. Dan Magneto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tecno Spark 90. Sidik jarinya pada nempel semua tuh, bercak-bercak. Tipikal HP glossy.